ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi, Dok. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Berikut saya bacakan. Jadi yang pertama itu terkait kehamilan ini, Dok. Jadi katanya, Assalamualaikum, saya barusan melahirkan anak kedua. Ambeininya makin parah. Ya, dari kolom chat ada yang menyatakan bahwa saya Assalamualaikum, Dok, untuk ibu hamil yang mengalami hemoroid, obat apa digunakan, Dok? Kemudian jika ibu bersalin mengalami hemoroid, nanti apakah kemungkinan bisa bertambah lebih parah tipe atau jenis hemoroidnya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, yang habis ada yang baru melahirkan anak kedua, ambengnya makin parah, terapi apa yang harus dilakukan jika suatu saat saya ingin hamil lagi anak ketiga dengan melahirkan secara normal per vaginam? Kemudian masih terkait dengan kehamilan, ada yang mengatakan bahwa saat hamil ini susah sekali BAB. Sarannya apa obat untuk memperlancar BAB? Mungkin sekian dulu, Dok. Iya. Oke, jadi saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ada hubungan yang sangat bermakna antara kehamilan dengan hemoroid. Itu banyak sekali pasien-pasien hamil itu mengalami hemoroid. Dan sering sekali dokter kandungan itu konsulkan ke saya untuk pertimbangan melahirkan per vaginam. 3 pertanyaan ini saling berhubungan, mungkin saya langsung jawab sekaligus. Jadi memang kehamilan itu bisa menyebabkan hemoroid. Yang kedua, kehamilan juga bisa memperparah hemoroid yang sudah ada, ya. Tetapi pada umumnya setelah ibu-ibu melahirkan, itu hemoroid itu berangsur-angsur pulih dengan sendirinya dengan perbaikan pola makan dan obat-obatan. Jadi saya pribadi jarang sekali melakukan tindakan pembedahan pada hemoroid dengan kehamilan, karena sering sekali setelah melahirkan dia berangsur-angsur pulih dengan pengobatan. Tetapi ada catatan, apabila pada keadaan tertentu, yang pertama misalkan hemoroid itu terlalu besar ukurannya, grade-nya grade 4, dia ukurannya besar, sehingga dikhawatirkan ketika persalinan pervaginam dia mengejan terjadi perdarahan spontan, maka pilihannya adalah dilakukan pembedahan SC, ya. Hanya saja biasanya selalu saya berikan saran, silakan dicoba persalinan pervaginam. Apabila persalinan pervaginam memanjang, maka sebaiknya dilakukan SC. Dan kebetulan dari kasus-kasus yang ada, jarang sih pasien hamil karena hemoroidnya dia harus di SC, itu jarang banget. Biasanya selalu berhasil. Karena ketika pasien konsultasi, saya berikan terapi pengobatan dan memberikan anjuran-anjuran tertentu. Catatan yang kedua, apabila ibu hamil disertai hemoroid, disertai trombus dan ulkus, apabila sudah mendekati hari persalinan, kalau trombus atau ulkusnya tidak hilang, sebaiknya dilakukan tindakan operasi hemoroid bersamaan dengan SC. Ya, apabila disertai dengan trombus dan trombusnya tidak hilang saat persalinan, sebaiknya dilakukan SC sekaligus tindakan pembedahan. Ya. Saya rasa itu ya jawabannya. Ada yang belum terjawab belum? Halo. Saran agar BAB-nya bisa lancar, karena itu berarti obatnya apa, kemudian mungkin yang aman mungkin buat ibu hamil. Jadi
sarannya yang tadi memperbaiki atau modifikasi pola makan, selalu disarankan makanan tinggi serat. Itu selalu disarankan harus ada sayur dan buah di setiap menu makannya. Itu yang pertama. Kemudian obat-obatan yang saya berikan adalah obat pilihan drug of choice untuk hemoroid, yaitu golongan flavonoid diosmin hesperidin, ya, flavonoid diosmin hesperidin. Kalau sejawat dokter yang tanya, silahkan buka googling golongan flavonoid diosmin hesperidin itu apa sih, flavonoid diosmin hesperidin. Ya, itu obat mungkin yang saya nggak enak sebut brandnya ya, itu bisa dicari. Kalau untuk orang awam sebaiknya ke dokter minta obatnya untuk diresepkan. Ya, obatnya cuma kekurangannya obatnya cukup mahal ya, relatif mahal. Kemudian pemberian laksatif juga saya anjurkan, tapi tidak dianjurkan secara rutin. Artinya laksatif itu apabila sudah lancar di stop. Dan laksatif yang terpilih adalah laksatif yang tidak menginduksi pergerakan usus secara berlebihan. Yang terpilih juga sebaiknya laksatif dimulai per oral, jangan melalui dubur ya. Itu yang pilihannya untuk ibu hamil laksatifnya, yang jangan terlalu menginduksi berlebihan pergerakan usus. Jadi saya rekomendasikan sirup. Dan jangan diberikan secara rutin. Artinya kalau sudah mulai lancar ya di stop. Gitu. Rasanya nggak etis ya kalau saya sebutkan brandnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Berikutnya mungkin masih seputar pengobatan ini, Dok. Jadi Assalamualaikum, Dok, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah olahraga yang pertama, apakah olahraga beban atau pekerjaan angkat berat dapat memicu terjadinya hemoroid? Yang kedua, apa saja obat oral, salep, dan supositoria yang efektif yang bisa diberikan di FKTP, yang maksudnya di puskesmas ataupun klinik Pratama? Kalau boleh disebutkan merek dagangnya. Yang ketiga, apakah steroid oral atau salep kombinasi steroid potensi rendah dengan antibiotik juga bisa mengurangi peradangan pada hemoroid? Jazakumullah khairan. Amin. Oke, jadi berdasarkan patofisiologinya, hemoroid itu terjadi ada dua faktor. Faktor yang pertama peningkatan tekanan di intraabdominan secara kronis. Yang kedua faktor usia. Karena dua faktor itu, maka terjadi kerusakan pada jaringan penyokong hemoroid. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan peningkatan tekanan secara kronis itu bisa hernia ya. Ya, termasuk olahraga angkat beban. Kalau olahraga angkat beban itu dilakukan secara kontinu, itu bisa memicu terjadinya hemoroid atau memperberat hemoroid. Jawabannya bisa. Ya. Kemudian obat supositoria, saya semenjak mempelajari pendidikan spesialis bedah, saya tidak pernah lagi memberikan supositoria, ya, karena ya berdasarkan efektivitas obat per oral golongan flavonoid diosmin hesperidin adalah drug of choice yang paling bagus. Tapi seandainya pertimbangannya harga, ya boleh-boleh aja supositoria anti hemoroid, itu boleh-boleh aja. Kemudian obat topikal untuk yang meredakan antiinflamasi, itu pemberian yang mengandung kortikosteroid dosis rendah, biasanya digabungkan dengan lidokain ya, atau anestesis lokal. Itu biasanya kalau merek dagangnya yang sering kita temukan mudah ditemukan tuh Faktu ya, salep Faktu, itu boleh-boleh saja diberikan dan itu efektivitasnya cukup bagus untuk hemoroid yang disertai dengan ulkus dan trombus ya. Tapi kalau dia nggak ada trombus, nggak ada ulkus, sebenarnya nggak ada manfaatnya, kuranglah manfaatnya ya. Pemberian antibiotik per topikal di hemoroid, saya belum pernah menemukan literaturnya dan saya tidak mempraktikkan hal seperti itu. Jadi yang topikal biasanya saya berikan Faktu, di situ komposisinya kalau nggak salah ada anestesi lokal sama steroid dosis rendah ya.
Antibiotik itu diberikan kalau ada tanda infeksi aja. Kalau nggak ada infeksi nggak usah. Tanda infeksi diantaranya ya tanda infeksi ada pus misalnya ya. Mudah-mudahan terjawab, insya Allah. Oke. Melanjutkan dari pertanyaan tadi nih dok, masih sejalan. Kalau untuk hemoroid, terapi supositoria diberikan pada derajat berapa saja dok? Kemudian kalau sudah derajat 3 dan sangat nyeri, apakah masih bisa diberikan supositoria? Jazakallah khairan. Amin. Oke, sebenarnya tidak ada tidak ada dalam literatur itu tidak ada indikasi absolut pemberian supositoria pada derajat berapa ya. Tapi kalau secara praktikal saya biasanya supositoria itu kalau memang per oral tidak ada atau susah ditemukan, saya mulai berikan pada derajat 3 dan derajat 4 ya. Kemudian kalau misalkan hemoroid disertai benjolan yang sangat nyeri, kita harus curiga adanya trombus di situ. Apabila terjadi trombus, pertolongan pertama adalah sisbat ya. Kemudian pemberian obat-obatan itu hanya memperlambat proses peradangan selanjutnya yang akan terjadi. Kalau sudah terjadi trombus, terapi yang terbaik adalah dengan pembedahan. Pertolongan pertamanya, obat-obatan silakan diberikan yang tadi saya sudah jelaskan, ditambah sisbat. Tapi harus direncanakan tindakan operasi. Karena apa? Karena nyerinya tidak akan hilang. Yang pertama, dengan adanya trombus, nyerinya tidak akan hilang. Yang kedua, apabila tidak mendapatkan terapi yang baik atau tidak dilanjutkan pembedahan, akan terjadi ulkus. Selanjutnya akan terjadi infeksi. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini masih sehubungan dengan sitbat juga dok. Apakah bagi yang sudah memiliki hemoroid, sitbat ini dapat memperkecil hemoroidnya? Kemudian bagaimana membedakan dengan suatu keganasan dalam penegakan diagnosisnya? Kemudian apakah komplikasi yang mungkin terjadi pos pembedahan postoperatif? Oke. Ya. Komplikasi pos operasi ya. Sore bisa diulang pertanyaannya? Yang pertama, apakah bagi yang sudah memiliki hemoroid kemudian melakukan sitbat ini dapat memperkecil hemoroidnya, maksudnya dengan diet, kemudian dengan perbaikan aktivitas. Okay. Kemudian yang kedua, adakah obat yang membuat hemoroid mengecil? Tadi mungkin sudah dijawab. Ketiga, bagaimana cara membedakan dengan keganasan atau malignasi dalam diagnosisnya? Kemudian komplikasi post operatif. Oke. Jadi jawabannya, sisbat itu bisa membantu mengecilkan dan mengurangi rasa nyeri untuk hemoroid yang akut. Artinya ketika dia terjadi serangan akut, ketika benjolan itu baru muncul, artinya mulai grade 2, grade 3, grade 4. Biasanya grade 3, grade 4 lah yang bermanfaat dilakukan sisbat. Itu bisa membantu mengecilkan. Kalau grade 2 biasanya kan benjolannya masuk lagi. Kalau benjolannya di dalam sebenarnya kurang bermanfaat tindakan sisbat itu. Sisbat itu bagusnya benjolan yang ada di luar. Jadi antara grade 3 dan grade 4 itu bisa membantu mengecilkan dan bisa mengurangi rasa nyeri. Dari pengalaman saya, ada pasien-pasien hemoroid yang grade 4 datang tidak bisa masuk kembali. Kemudian saya suruh sisbat dulu, saya berikan obat, begitu kontrol maka hemoroidnya mengecil. Maka ketika dilakukan operasi, operasinya lebih mudah dan lebih tidak nyeri, ya. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan keganasan dengan hemoroid? Jadi kita harus curiga suatu keganasan apabila hemoroid itu disertai gejala-gejala penyerta. Gejala-gejala penyerta yang mendukung keganasan di rektum atau kolon. Di antaranya gejala-gejala penyerta tersebut, misalnya kita terlalu sering BAB mencret terlalu sering, ya. Misalnya mencret sampai berbulan-bulan, atau BAB campur darah dan campur lendir terlalu sering, itu juga harus curiga ganas berbulan-bulan, ya.
Atau yang ketiga, kita sering mengalami susah BAB, terlalu sering, itu juga harus dicurigai. Atau yang benjolan itu terlalu banyak ya, terlalu banyak di keluar dan tidak bisa masuk lagi, disertai rasa nyeri, itu juga kita harus curigai tanda-tanda keganasan. Intinya kalau diperpadat itu tanda-tanda keganasan apabila terjadi perubahan pola BAB seperti mencret terlalu sering, BAB bercampur darah dan lendir terlalu sering, atau susah BAB berkali-kali. Dia sampai perutnya kembung, itu harus dicurigai keganasan. Juga saya lupa satu lagi, juga apabila terlalu sering muncul luka di daerah anus, lukanya lama sembuhnya. Luka di daerah anus lama sembuh, itu harus curiga keganasan ya. Selanjutnya pertanyaannya, komplikasi pembedahan yang mesti diwaspadai ya. Jadi risiko dan komplikasi pembedahan hemoroid yang ditakutkan semua orang dan sebenarnya ditakuti oleh semua dokter juga adalah rasa nyeri pasca operasi. Ini menjadi kendala sendiri. Yang pertama adalah rasa nyeri pasca operasi. Tapi komplikasi dan risiko nyeri pasca operasi ini tidak terjadi atau sangat minimal terjadi pada tindakan yang office based treatment atau minimal invasif, itu sangat jarang disertai nyeri. Atau tindakan bedah modern seperti Halrar dan staple hemoroidopexy, itu rasa nyerinya minimal. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah perdarahan pasca operasi. Ternyata setelah operasi bisa terjadi perdarahan yang tidak berhenti-berhenti. Yang ketiga yang dikhawatirkan ahli bedah adalah terjadinya striktur ani. Jadi setelah operasi anusnya menjadi menyempit, dia malah nggak bisa BAB. Itu juga sangat menakutkan untuk ahli bedah ya. Saya rasa itu komplikasi-komplikasi yang dikhawatirkan, bukan hanya dikhawatirkan oleh penderitanya, tapi ahli bedahnya juga merasa khawatir. Nyeri, perdarahan, kemudian striktur ani. Ya, itu. Oke. Tadi ada yang belum terjawab sedikit, Dok. Terkait penggunaan steroid oral, apa bisa diberikan, Dok? Soalnya ada teman di FKTP di Puskesmas Layanan Primer punya keterbatasan untuk mencapai untuk steroid yang bagus tadi. Jadi dia memberikan tablet steroid dan antihistamin untuk mengatasi gatalnya gitu. Jadi bisa diberikan nggak, Dok, untuk steroid oral? Secara evidence based medicine saya belum pernah ketemu literatur seperti itu, jadi sebaiknya saya tidak merekomendasikan seperti itu. Daripada memberikan steroid oral, mending pasiennya suruh sisbat aja, kasih laksatif ya. Ya, semoga bisa menjawab. Kemudian yang terakhir yang belum terjawab, adakah senam khusus, Dok, untuk hemoroid? Jazakallahu khairan. Kenapa? Sorry, nggak kedengeran. Adakah senam khusus yang dapat dilakukan untuk mencegah hemoroid? Sampai saat ini saya belum tahu tuh. Sepertinya nggak ada deh. Sepertinya tidak ada. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah tahu. Setahu saya sih nggak ada ya. Oke.